Kalau kita menggunakan aplikasi, yang pertama adalah kita bicara tentang persamaan garis singgung. Nah, nanti kalian harus banyak mengembangkan diri ya. Jadi saya hanya akan memberikan dasar-dasar, ya, terus nanti banyak pasti pengembangan sendiri. Nah, maka dipahami supaya nanti pengembangan ini bisa memahami. Nah, jadi yang pertama adalah begini, kalau kita menggunakan turunan, aplikasi yang pertama adalah kalian harus bisa menentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung. Nah, jadi kalau saya bayangkan atau saya buatkan bentuk, nah, misalkan ini ada kurva nih. Gitu ya. Ini kurvanya adalah misalkan fx. Namanya kurva itu kan sembarang gitu kan. Bisa pangkat 2. Kalau pangkat 2 kan pangkat 1 itu kan linear garis, ya kan? Kalau pangkat 2 itu kan parabola. Kalau pangkat 3 itu ya kurva. Ya, pangkat 4 juga kurva. Kurva itu macam-macam toh. Ada yang begini, kalau pangkat 3 ciri khasnya pasti begini biasanya. Atau begini, itu ciri khas dari pangkat 3. Kalau pangkat 4 macam-macam lagi, bisa lebih kompleks lagi. Tapi biasanya kita atau di kalian paling tidak di sini adalah falsafahnya atau yang harus dimengerti adalah kalau ada suatu kurva, misalkan kurvanya adalah fx. Kalau saya memberikan suatu titik di sini. Nah, gitu kan? Ini titik nih. Titik ini adalah misalkan x1, y1. Nah, perhatikan benar. X1 dan Y1 itu adalah pasangan yang memenuhi fx. Maksudnya apa? Kalau X1-nya dimasukkan di dalam YX, gitu kan? Ini kan biasanya Y sama dengan misalnya pangkat 3 ya. X pangkat 3 plus 2X. Nah, kalau X-nya itu dimasukkan di sini, kalian akan mendapatkan Y, toh, nilai Y-nya itu berapa. Nah, Y ini adalah sebenarnya pasangannya. Itu ya, itu dibangun nalarnya ya, supaya nanti tidak repot. Kalau diketahui X, Y-nya, karena ini adalah titik gitu kan, nah, pakai karena titik X, Y ini terletak pada fx, berarti kalau dimasukkan harus sesuai, harus sama. Gitu ya, paham ya itu ya? Oke. Kalau ada yang belum paham, langsung tanya. Terus dari titik ini, nah, kita ambil titik ini, terus dibuat garis, namanya garis singgung. Kalau garis singgung itu hanya menyinggung. Nah, kalau diambil di titik sini, ada garis singgungnya ada? Ada, menyinggung. Menyinggung itu tidak memotong begini ya. Itu bukan menyinggung, memotong. Kalau memotong itu berarti begini, namanya memotong. Kalau menyinggung itu kalau kita ambil di sini, nah, kalau diambil di sini pasti akan beda. Kalau diambil di sini ada nggak? Ada. Gitu ya. Namanya garis singgung. Jadi kalau kalian buat hanya menyinggung saja. Nah, kita bisa menentukan gradien. Nah, gradien itu apa? Kemiringan M. Caranya gimana? Masukkan saja, cari turunan pertamanya dari fungsinya. Fungsi ini, fungsi kurva ini kamu cari, kalian cari gradiennya. Udah, masukkan X titik ini itu ke dalam turunan pertama. Jadi, itu akan mendapatkan gradien. Caranya gitu. Gradien itu kemiringan. Tadi di bab program linear ini banyak banget tentang gradien ya. Nah, terus kemudian berarti kalian nanti bisa menentukan atau mendapatkan gradien. Nah, kalau kita akan menentukan titik, nah ingat ini adalah gradien, gitu kan? Terus kalian punya juga titik singgung, yaitu apa? X1, Y1. Ini namanya adalah titik singgung. Ya toh? Nah, Bapak, ya, ada apa? saya izin minum, Pak. Oh, silakan. Jadi titik singgungannya lah ini. Nah, maka dari dua hal ini kalian dapat menentukan persamaan garis. Persamaan garis apa? Singgung. Nah, dengan apa caranya? Adalah Y
Kalau ada gradien dan satu titik, caranya adalah pakai apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Udah pakai itu, selesai. Kuncinya di situ aja. Nah, nanti pengembangan berikutnya adalah bisa macam-macam sih, sebenarnya banyak ya kalau mau dikembangkan. Jadi kalian bisa, berarti kalau turunan pertama dari suatu kurva itu bisa menentukan gradien garis singgung. Nah, gradiennya ditentukan dengan cara ya memasukkan di titik singgungnya itu X-nya ke dalam turunan pertama. Gitu. Sampai ini ada pertanyaan enggak? Bapak saya masih nggak ngerti, Pak. Ya, jadi gini. Kalau kita punya kurva itu kan macam-macam. Ngerti ya? Saya beri nama misalkan ini kurvanya secara umum. Ini pahami dulu yang secara umum. Ada kurva, ya toh? Kurva itu bisa parabola, bisa ya macam-macam gitu ya. Nah, dia punya fungsi yaitu Y sama dengan Fx. Jelas? Nah, terus kalau kita ambil di satu titik ini nih misalnya. Kita bisa membuat garis singgung, bisa nggak? Bisa. Nah, ambil di sini, ada garis singgungnya? Ada. Di titik ini? Ada garis singgung. Jadi tergantung dia di mana titik itu dibuat, maka garis singgungnya akan beda. Jadi garis singgung, seperti kalau kita membuat grafik, terus dibuat garis singgung. Kalau garis singgung itu lurus, garis itu lurus, ini namanya garis singgung, lurus. Gitu kan. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis singgungnya gitu kan kalau diminta ini. Nah, titik ini misalkan X1. Ya pasangannya pasti Y1 toh. Diperoleh dari mana? Kalau ini tidak ada, cuma ada X-nya atau cuma ada Y-nya, kalian bisa masukkan ke sini. Kalian akan dapatkan, misalkan X1-nya ada, masukkan di X ini, kalian akan dapat Y toh. Y-nya pasti pasangannya. Karena titik ini berada pada kurva. Kan? Nah, kita bisa menentukan gradien. Gradien itu kemiringan. Ini adalah gradien atau kemiringan. Itu dengan cara apa? Turunan pertama dari mana? Dari fungsi ini. Cari aja turunan pertamanya. Nah, terus itu kan nanti turunannya berupa fungsi. Untuk mendapatkan nilai gimana? X-nya ini masukkan aja ke sini. Jadi ini adalah F aksen untuk X1. Kalian masukkan. Nanti akan dapat nilai. Nah, itu namanya gradien. Gradien itu kemiringan. Kalau kemiringan ke sini kan kemiringannya positif. Kalau garisnya begini, kemiringannya negatif. Ya. Kalau mendatar, berarti gradiennya adalah 0 ya. Itu soal gradien. Nah, terus kemudian gimana? Kalau kita ini kan sudah dapat gradien. Gradien itu bukan persamaan. Ya. Jadi kita sudah dapat apa? Gradien. Terus kita sudah ada punya apa? Ini namanya titiknya toh, titik yang dilalui toh, yaitu X1 dan Y1. Udah, bagaimana menentukan persamaannya? Masukkan aja ke Y min Y1 sama dengan M X min X1. Udah, nanti akan dapat persamaan. Gitu. Nah, seperti itu. Ada yang belum jelas sampai itu? Nah, itu gambaran garis singgung. Nah, kita coba untuk contoh soal. Sebentar, saya mau catat. Silakan. Jadi kita bisa menggunakan turunan pertama itu untuk menentukan gradien persamaan. Sebagai contoh, jadi variasi itu bisa nanti macam-macam ya. Nah, jadi kalian tinggal mengembangkan nanti misalkan begini, ini sebagai contoh. Contohnya adalah tentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, kurva itu Y sama dengan
3x kuadrat. Nah, kalau 3x kuadrat ini pasti berupa parabola, ya kan? Min 4x. Bisa diminta. Kalau hanya begini, tentukan persamaan garis singgung di kurva Y ini. Ya nggak bisa. Kalau cuma begini, titiknya banyak. Toh. Di mana gitu kan? Gambarnya gini, di titik mana? Ah, nggak jelas. Nah, harus ada di mananya. Nah, misalnya di sini misalnya di X sama dengan ini, 1 ya. Nah, misalnya begini. Nah, kalau di X sama dengan 1. Nah, sekarang langkah pertama adalah apa? Langkahnya adalah penyelesaian atau jawab ya. Nah, untuk menjawabnya adalah gimana? Cari pasangan X-nya. Jadi kalau kita punya ini kan parabola nih. Dia akan terbuka ke atas ya. Nah, kalau ini adalah Y atau Fx, titiknya ini adalah berapa? 1, berapa Y-nya? Nah, Y-nya harus cari. Nah, ini namanya titik singgung. Kita cari titik singgungnya. Titik singgungnya. Nah, cari dulu. Kalau X-nya itu adalah 1, kita cari Y-nya. Dengan cara apa? Y-nya ini dimasukkan ke dalam bentuk 3x kuadrat min 4x. Dimasukkan X-nya. Berarti 3 kali 1 kuadrat min 4 kali 1. Toh. Berarti ini 3 min 4. Oh, berarti min 1. Jadi apa kesimpulan dari ini? Titik singgung. Nah, kita sudah dapat titik singgung. Itu adalah 1, min 1. Oh, titiknya di mana? Misalnya titik ini nih. Oh, titiknya adalah 1, min 1. Dapat. Nah, tugas berikutnya apa? Karena diminta persamaan, berarti kita harus punya satu titik sudah ada. Namanya titik singgung. Terus kemudian butuh apa? Gradien, kemiringan. Ya kan? Kalau dulu pelajaran SMP kan ini butuh gradien. Gradien itu M. Ya kan? Simbolnya M gitu kan. Ditentukan dengan cara apa? Cari saja turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya apa di sini? Turunan pertama ini kan J atau Fx gitu kan. Cari aja turunan pertamanya. Berarti menjadi 6x min 4. Benar nggak? Ya toh? Nah, sekarang untuk mendapatkan gradien gimana? Untuk mendapatkan gradien ya masukkan aja 6 kali X-nya. Nah, X-nya di sini nih, masukkan ke sini. Kalikan 1 gitu kan, min 4. Berarti 6 dikurangi 4. Berapa? 2. Gitu kan? Nah, kita dapat nilainya adalah 2. Jadi, kita bisa menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung, gitu kan? Melalui apa? Titik. Nah, titiknya apa? 1, minus 1 dan gradien berapa? Nah, ini saya tulis lengkap ya. Gradiennya M-nya berapa? 2. Persamanya apa? Ya masukkan ke Y min Y1 sama dengan M X min X1. Masukkan. Udah, tinggal masukkan saja gitu kan. Maka akan diperoleh Y min. Y1-nya berapa? Min 1 toh. M-nya berapa? 2. X min X1. 1. Udah, ini tinggal disusun. Ini Y plus 1 sama dengan 2X. Dibuka kurungnya aja. 2. Gitu kan? Berarti Y sama dengan 2X min 3. Selesai. Jadi persamaannya apa? Yaitu persamaan garisnya. Y sama dengan 2X min 3. Atau bisa ditulis 2X min Y sama min 3 sama dengan 0. Itu juga bisa. Nah, itu aja. Jadi ini tinggal di otak-atik. Maka nanti kalian harus bisa mengembangkan. Kalau titiknya tidak lengkap, ya dilengkapi dulu. Nah, bisa dilengkapi. Gradiennya belum ada ya, cari dengan turunan pertama. Itu intinya, garis besarnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai NG ke unmute. Ya, silakan yang ini di-unmute. Itu ya. Jadi teman-teman, Pak Mister, ya, Pak saya mau nanya dulu bentar. tanya. Itu yang di gradien 6x min 4-nya itu dari mana sih, Pak? Ini simbol apa? Nah, ingat tadi.
Simbol apa? Simbol dari apa? Oh, nge-lag ya kamu ya. Rahasia. Simbol dari apa itu? Iya, Pak. Ah, Itu bukan sih. Hah, Pak, kok suara saya gemak. Yang itu, yang tadi udah di itu yang belum bukan sih, Pak. Yang nyari, aduh apaan sih? ini adalah turunan pertama. Turunan pertama dari apa? Dari kurva. Kurvanya apa? Y atau fx sama dengan apa? Itu 3x kuadrat min 4x. Turunan pertamanya apa? 6x min 4. Ya enggak? Nah, jadi turunan pertama sebenarnya dipakai untuk apa di masalah ini? Untuk mencari gradien kemiringan. Jadi kalau kamu membuat garis, itu pasti butuh satu titik dan satu gradien. Ya kan? Nalarnya gimana? Nah, kalau misalkan gitu, jelas belum ini? Coba saya bukakan. Jelas, Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di sini sebentar. Kenapa jadi lambat banget ya? Bentar, saya bukakan. Jadi kalau kita punya grafik terus punya ini masalah nih. Nah, seperti itu. Nanti coba saya buatkan gambarnya para grafiknya. Jadi kalau kita punya grafik atau parabola ya, bukan tidak selalu parabola, tapi kurva. Kalau di situ adalah kita diminta untuk membuat garis singgung, nah, cari aja titiknya di mana. Jadi seperti ini alurnya kalau kita diminta untuk membuat persamaan, berarti dari kurva cari turunan pertama itu akan mendapatkan gradien. Dari gradien dan titik singgung dapat dibuat grafiknya. Itu alurnya secara garis besar seperti itu. Itu alur pembuatannya. Nah, jadi dipahami konsep. Nanti ini kadang-kadang bisa dibolak-balik. Kalau nanti kita bicara tentang maksimum minimum, nah nanti kenapa turunan pertamanya harus dibuat 0? Itu ada alasannya. Jadi konsep berpikirnya adalah yang harus dibangun. Jadi saya jelaskan terus-menerus ini, itu adalah kalian harus bisa membangun konsepnya. Ya, karena ini sebenarnya ini akan mudah kalau paham, tetapi tidak menjadi mudah kalau tidak paham konsep. Jadi yang harus diperhatikan adalah nanti di berikutnya, kalau ini ada suatu kurva, misalkan kurva fx, perhatikan bahwa kalau di sini, oh dia punya garis singgung begini, ya toh. Di sini garis singgungnya beda, gradiennya beda. Di sini gradiennya gini, toh. Ingat kalau begini tuh gradiennya positif. Kalau begini gradiennya positif. Di sini gradiennya positif. Kalau di sini gradiennya negatif, toh. Jadi kalau ini sekalian saya jelaskan, kalau gradiennya positif, kurvanya naik, ya toh. Kalau ini gradiennya negatif, ini kalau kalian cari turunannya pasti negatif, maka dia turun. Kalau begini garis singgungnya kan begini, M-nya positif toh, grafiknya naik. Pahami ya itu. Ini gradiennya apa? Negatif, grafiknya turun toh. Saat di puncak ini, gradiennya begini, M-nya berapa ini kalau mendatar? 0. Kalau di lembah ini, gradiennya berapa? 0. Pahami itu. Jadi gradien itu ada positif, ada negatif, ada 0. Itu ya. Kalau mendatar itu 0. Nah, nanti Bapak boleh di-scroll naikin lagi nggak, Pak? gimana? Gini. Dari yang M gradient. Ah, ya. Kasih, Pak. Nah, jadi itu akan membangun konsepmu supaya, oh ini penjelasannya nanti seperti apa. Nah, sementara ini dulu. Untuk itu nanti bisa berkembang ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian harus kreatif ya.
Di bukumu itu yang 2B itu kan banyak soal. Coba kamu kerjakan soal-soal variasi itu. Jadi, tapi alur yang pertama ini yang harus dipahami dulu. Supaya nanti kalau kalian mengerjakan itu tidak bingung ini diapain. Yang sering terjadi kan, ini ngapain ya? Terus ngapa gitu ya. Tapi ini harus dibangun dulu. Ini contoh atau konsep yang paling sederhana. Jadi kalau ada kurva, bagaimana menentukan garis singgung? Nah, cari aja turunan pertama. Masukkan X-nya, garis singgung itu, titik singgung, itu akan dapat gradien. Sudah dapat gradien, M. Berarti butuh satu titik. Satu titik itu yang dilalui garis. Ya titik singgungnya toh. Nah, udah masukkan aja, selesai. Itu dapat persamaan garis. Oh, gitu ya. Jadi ada pertanyaan enggak? Terus kemudian saya tambahkan juga beberapa hal mungkin sebagai tambahan. Udah belum nih? Nah, udah ya? Udah Pak, terima kasih. Sama-sama. Kalau misalkan bicara tentang kedudukan garis. Kalau ini kan tegak lurus ya. Ini M1, ini M2. Kalau tegak lurus itu berarti M1 kali M2 itu sama dengan minus 1. Ini kan ada di SMP. Kalau dua garis itu sejajar, ini M1 dan M2, ya kalau sejajar itu berarti M1 sama dengan M2. Siapa tahu nanti dibutuhkan itu. Itu kondisi. Kadang-kadang kalau kita menentukan persamaan, nah, mau nggak mau kan diubah begini, begitu ya. Jadi penalaran-penalaran itu harus dibangun ya. Itu. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Kalau tidak ada, kita akan bicara tentang interval naik dan turun. Tapi kita mulai, kita akan bicara tentang titik atau naik turun dulu ya. Fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner sekaligus saja. Jadi begini, apa maksudnya? Kalau saya punya grafik begini, ini misalnya fungsi fx. Kondisi di sini, nah, kalau saya buat garis di sini, ini misalnya sumbu X ya. Kalau saya ambil ini, titik ini, nah, ini paling lembah, paling turun, paling bawah. Nah, ini kan. Saya punya nilai ini A, saya punya nilai B. Di sini, grafiknya adalah naik ya. Ini grafiknya naik. Ini namanya fungsi naik. Kalau di sini, dari interval ini sampai di sini, itu namanya grafik turun. Jelas ya kalau itu ya. Ini juga grafik atau fungsi naik. Jelas ya kalau itu ya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan kemiringan gradien. Ini M-nya positif atau negatif? Ini M-nya positif. Positif. Kalau di sini, gradien gini lah. Gradiennya negatif. Jelas ya? Karena tadi kalau begini positif, ingat ini M, kondisi M, gradien, kemiringan. Kita sudah sepakat bahwa kalau begini itu positif. Kalau begini berarti negatif. Kalau mendatar berarti nanti dia 0. M-nya. Ini M ya. Nah, saat di sini berarti dia M-nya positif. Jelas ya? Oke. Nah, ini berkaitan dengan gradien dan turunan. Ya toh? Kalau gradien tadi itu bisa diperoleh dari apa? Gradien itu bisa diperoleh dari turunan pertama. Ya ora? Ingat ya tadi ya, gradien itu diperoleh dari turunan pertama. Nah, berarti bisa kita hubungkan dong. Saat di interval ini, gradiennya bernilai positif atau negatif?
Ayo, yang sudah ngerti jawab. Unmute saja. Di interval ini kurang dari A ya. Ini kurang dari A. Saya pakai simbol A. Berarti gradiennya positif atau negatif? Sudah ada keterangannya di atas. Positif. Positif. Berarti kalau dihubungkan dengan turunan pertama, kalau kalian masukkan nilai kurang dari A, berarti turunannya pasti lebih besar dari, kalau positif lebih besar dari berapa? 0. Ya, jadi kondisi ini sebenarnya bisa dibalik lagi. Nah, kita cek yang interval antara A sampai B. Kan gradiennya negatif tuh. Ya toh? Ini gradiennya negatif. Berarti turunan pertamanya untuk interval A, kalau kalian ambil nilai antara A sampai B, dimasukkan di turunan pertama, pasti kurang dari 0 atau negatif. Ya toh? Kalian harus bisa membedakan ya, apa perbedaan M dengan F aksen. Kalau M itu gradien, kalau F aksen itu adalah turunan pertama dari fungsi untuk menentukan kemiringan. Tetapi kemiringan tergantung di mana nilainya, gitu ya. Nah, itu. Kalau di sini, di interval ini, M-nya apa? Positif. Nah, turunan pertama atau gradiennya, gradien kan bisa diperoleh dengan turunan pertama. Pasti lebih besar dari 0. Nah, ini sebenarnya kapan kalau diberikan seperti ini? Kapan interval naik? Ya kalau turunan pertamanya, sebenarnya ngomongnya gini, kapan fungsi itu naik? Kalau gradiennya positif. Kapan? Kalau turunan pertamanya lebih besar dari 0. Itu ya. Jadi yang harus dipahami adalah itu. Terus kemudian sekaligus saya tambahkan saja. Saat di sini nih, nah, saat di sini, saat di puncak nih, kalau gradien itu kan begini toh, misal grafik, pasti begini toh. Nah, saat di puncak itu pasti mendatar toh. Nah, terus ini balik negatif gitu ya. Jadi saat di puncak ini gradiennya berapa? 0 ya. Saat di lembah ini gradiennya berapa? 0. Berarti saat di sini pasti turunan pertama A itu pasti sama dengan 0. Ya enggak? Iya pastinya. Karena ini yang membuat saat di sini F aksen turunan pertama dimasukkan B pasti juga sama dengan 0. Ini namanya stasioner. Ini namanya stasioner. Jadi kalau interval ini apa? Ini interval naik. Ini interval apa? Turun. Di sini apa? Naik, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi pahami, stasioner itu di sini posisinya di sini yang mendatar ini namanya titik stasioner. Stasioner. Titik stasioner itu nanti bisa dibagi beberapa macam. Ada yang titik balik maksimum, ada titik balik minimum, ya, tergantung kondisi gambarnya. Nah, itu ya. Ini konsep dipahami. Jadi, turunan pertama itu bisa dipakai untuk menentukan kapan grafik itu naik, turun, atau stasioner. Nah, jadi pemahamannya adalah kalau kita menggunakan turunan pertama, ya kan, kita menggunakan turunan pertama dari kurvanya fx, itu kita bisa menentukan yang pertama adalah fungsi naik. Bisa menentukan fungsi turun. Bisa menentukan fungsi stasioner. Kapan naik? Kalau turunan pertamanya untuk X ini lebih besar dari 0. Kapan ini kalau turun? Kalau turunan pertamanya untuk di interval itu kurang dari 0. Kapan ini? Kalau turunan pertamanya bernilai atau sama dengan 0. Nah, ini tinggal dikaitkan, gitu kan? Nah, jadi kalau fungsi naik, ya turunan pertamanya pasti lebih besar dari 0. Gampang ya mengingatnya, kalau positif naik, nah, gitu kan, turunan pertama. Jadi kalian bisa kaitkan gitu kan. Kalau begini naik, ini kan M-nya positif kan. Nah, naik kan turunan pertamanya. Gitu. Oke, sebagai contoh. Nah, saya kasih contoh. Pertanyaannya sih biasanya
Saya ambilkan yang pangkat berapa ya? Pangkat 2 dulu deh, yang gampang ya. Baru nanti ke pangkat 3. Tentukan interval naik, turun, dan stasioner. Kalau ini lebih cenderung ini titik aja, titik stasioner. Karena nanti kalau stasioner itu titik toh, biasanya lebih gampang kalau titik. Nah, gitu ya. Dan titik stasioner. Dari fungsi, nah, fungsinya saya ambil Y sama dengan, atau fx itu sama ya. Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 7. Nah, cara jawabnya gimana? Langkah pertama aja, cari turunan pertama. Nah, cari aja turunan pertama. Kan ini batas ya, kalau tadi kita menggambar, ini kan batas. Batasnya apa? Stasioner. Stasioner itu turunan pertama sama dengan berapa? 0 lah. Ya, cari aja turunan pertama disamakan dengan 0. Jadi, syarat pertama adalah cari turunan pertama dari fungsi fx itu samakan dengan 0. Alurnya gitu. Nah, turunan pertamanya apa? Nah, turunan pertama kan di situ apa? 2x min 6 toh sama dengan 0. Nah, berarti 2x sama dengan berapa? 6 toh ya, berarti x-nya sama dengan 3. Wah, berarti kalau seperti ini, nah, kita buat garis bilangan. Yang berikutnya adalah garis bilangan. Buat garis bilangan. Nah, batasnya adalah di sini. Jadi kalau garis bilangan begini, batasnya kan cuma ada satu, yaitu 3. Ini sumbu X. Nah, sekarang turunan pertama, nah kita cek. Turunan pertama di sini, jadi ini adalah menggunakan turunan pertama. Saya buat di sini ya. Kita ambil tanda saja. Ingat, turunan pertama tadi apa? 2x min 6. Ya. Jadi, tandanya bagaimana? Kalau kita lihat di sini deh. Ambil bilangan di sini. Ambil bilangan di sini yang kurang dari 3. Berapa? 2. 2. Kalau 2, X itu sama dengan 2, masukkan di turunan pertama. Ya kan? Berarti menjadi 2 kali 2 min 6. Berarti 4 toh, 4 kurangi 6. Berarti min 2. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kalau dia negatif, berarti di sini dia nilainya kan negatif. Berarti ingat negatif itu dari turunan pertama ya. Berarti fungsinya adalah turun. Ya enggak? Ya kan? Kalau tandanya negatif, turunan pertama negatif berarti dia turun. Kalau kita ambil lebih besar dari 3, misalkan berapa? 4 ya. Nah, masukin. Turunan pertama yaitu 2 kali 4 min 6. 8 kurangi 6 berarti 2. Berarti ini positif toh. Berarti dia naik. Jadi gambarnya, grafiknya secara kasarannya begini. Dia turun, terus di sini stasioner, terus dia naik. Nah, gambarnya berarti begitu. Saat di 3, itu apa? Stasioner. Jadi kalau digambar pasti begini. Ini dinilai berapa? 3. Nah, grafiknya dia turun, kan parabola nih. Terus habis itu naik. Di sini mana? Stasioner. Nah, sekarang gini, pertanyaannya adalah, nah, tentukan interval dia naik. Interval naik. Nah, kalian lihat, interval naik adalah di berapa? Nah, kalau kalian lihat, di sini tak ya, setelah 3 tak ya. Naik itu kan setelah 3, berarti X lebih besar dari 3. Jangan pakai sama dengan ya. Karena sama dengan itu stasioner nanti. Nah, seperti itu. Kapan interval turun? Lihat aja tuh yang negatif. Negatif itu berarti kurang dari 3. Berarti X itu kurang dari
3. Udah gitu aja. Nah, kalau pertanyaan titik, namanya titik apa? Titik stasioner. Nah, titik stasionernya kan X-nya sama dengan berapa? 3 toh. Nah, pasangannya apa? Nah, untuk mendapatkan ini, titik stasioner ini, caranya apa? Ya dimasukkan di fungsi asli. Di mana fungsi asli tadi adalah X kuadrat, gitu kan, plus, minus ya. Minus 6X plus 7 toh. Jadi 3 pasangannya di mana? Jadi kalian harus membedakan. Kalau kita mencari 3, pasangannya berapa di sini? Ya masukkan di fungsi fx, bukan turunan ya. Jadi fungsi aslinya, pasangannya berapa nih? Ini kan pada kurva fx, berarti dimasukkan di kurvanya. Maka masukkan ke sini. Berarti y-nya dapat berapa? 3 kuadrat min 3, 6 kali 3 plus 7. Berarti ini 9 kurangi 18 plus 7. Gitu kan? Min 9 tambah 7 berarti min 2. Gitu lah. Jadi pasangannya apa? Titik stasionernya 3, min 2. Gitu. Nah, sudah dapat semuanya gitu kan. Saya buka ini kok kenapa bisa. Tuh, ada pertanyaan sampai ini. Pahami, pokoknya sampai dipaham ya. Grab. Pakai Grab. Oh, nggak pada bisa Grab. Nggak bisa. Pak, boleh Ya. naikkan nggak Pak? Saya mau screenshot. Boleh, sebentar ya. Saya masuk ke Makasih Cia. ini. Yo. Dari sini ya. Nah, silakan di screenshot. Terus nanti pesan saya, kalau kalian screenshot, ini dicoba dipahami dengan menuliskan kembali. Pahami satu per langkah. Gitu ya. Supaya, oh ya maksudnya begini. Maksudnya begini. Kalau saya buatkan grafik, tadi grafik aslinya kan Y sama dengan X pangkat 2 min 6X plus 7. Terus kalau dibuatkan grafik lagi, oke ini cukup sih. Nah, tidak ya? Oke. Terus Pak, kalau dilihat gambarnya seperti apa misalkan? Penalarannya adalah begini. Kalau saya share, nah, grafiknya kan ini. Ini adalah grafik grafik ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 7. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan, pada saat 3, nah di sini toh, ini stasioner. Berapa ini titiknya? Ini adalah 3, min 2, cocok toh? Nah, kapan naik? Ya kalau lebih besar dari 3, ini kan naik. Nah, kapan dia turun? Kalau kurang dari 3, ya toh? Ini kan turun. Turunnya apa? Kurang dari si 3. Naiknya kapan? Lebih besar dari 3. Saat 3 bagaimana? Stasioner. Gitu kan? Nah, caranya begitu. Sebenarnya fungsi dari turunan itu nanti sebenarnya banyak ya. Ini bisa membantu untuk membuat grafik. Nanti penalarannya adalah nanti kita lanjutannya adalah stasioner. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya? Itu kalau tidak ada, Pak, terus, tadi ya. yang pas bagian yang ada soal contoh, itu Ya. kan ada yang garis bilangan. Terus kan ada yang bagian kurva. Nah ini Pak, diturunin dikit lagi deh Pak. Gini. Sebentar saya cek dulu. Iya, oke. Gimana? Makasih Pak. Oke. Udah, makasih Pak. Nah, jadi ini hanya untuk membuat
sketsa saja. Kalau saya buat, oh di sini berarti kondisinya dia turun, terus kemudian naik. Di sini stasioner. Jadi biasanya untuk apa ini garis bilangan? Ya untuk mereka, atau sebenarnya kalau kita mau kan buat grafik, tapi kan buat grafik kan nggak gampang. Maka kalau kita kondisinya grafiknya begini, ya cukup. Berarti ini interval naik, saat di sini turun, ya kan? Saat di sini naik, gitu kan? Kondisinya kan seperti itu. Nah, gambarannya bisa dibuat garis bilangan. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu contoh, bukan contoh, kalian bisa coba. Kita coba supaya kalian memahami lagi. Contoh yang berikutnya. Silakan kalian tulis ya, terus nanti dicari. Kalau sudah dapat, dibahas. Pertanyaan sama, tentukan interval naik, interval naik, turun, dan titik stasioner. Dari fungsinya adalah fx. Nah, ini saya buat pangkat 3. X pangkat 3 min 3x kuadrat min 24 x plus 1. Nah, silakan dicoba. Jadi tentukan interval naik, turun, dan titik stasioner. Langkah pertama ya sama dengan sebelumnya tadi aja ya untuk menjawab. Nah, langkah pertama ngapain? Ya, silakan dicari. Kalau yang sudah boleh ngomong. Langkah pertama ngapain? Jadi ada konsep di dalam pemikiran kalian adalah kita akan mencari batasnya, gitu kan? Penalarannya kita mencari batas naik, batas turun. Dengan cara apa? Di titik stasioner. Titik stasioner itu diperoleh dari mana? Turunan pertama. Turunan pertama disamakan dengan 0. Konsepnya itu. Jadi alur yang harus dibuat, yang dibangun, kalau kita bicara gini, nah jadi kita akan mencari fungsi naik dan turun. Ini kan batas nih. Nah, gitu kan. Batas ini kita cari batasnya. Batasnya ini adalah titik stasioner. Titik stasioner itu kalau gradiennya 0. Kalau gradiennya 0 toh. Nah, itu nilainya. Berarti angka pertama adalah cari gradien itu diperoleh dari apa? Gradien itu diperoleh dari turunan pertama. Maka langkah pertama adalah cari batas. Dengan cara apa? Turunan pertama disamakan dengan 0. Wes, nah, jadi kita cari batasnya ini dulu. Batas naik dan turun tergantung dari titik stasioner toh. M-nya 0 toh. Turunan pertama harus sama dengan 0 toh. Nah, larinya gitu. Ya, cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya apa? Langsung. 3x kuadrat. Terus Min 6x. Minus 6x. Terus Min 24. ya, terus Dah. samakan dengan 0. Nah, ini kan 3, ini 6, 24 toh, kelipatan dari ini kan persamaan kuadrat ya. Ini kan persamaan kuadrat. Kalian lari nyari x-nya toh. Cari x-nya dengan cara apa ya? Tergantung kemampuan masing-masing menganalisis. Oh, ini difaktorin, tapi kan bisa dibagi 3, bagi aja 3. Nah, jadi lu bisa. Jadi alurnya kalian harus sudah, oh ini gini, oh ini gini. Bagi 3 berarti 8. Nah, terus diapain? Faktorin, kan kita nyari x-nya itu ya. Nah, pemfaktorannya berapa? Ini kan pasti x. Ini juga x ya. Nah, minus itu plus dengan min. Selisihnya 2. Ya pasti berapa? 4 sama 2. Gitu kan? Yang besar negatif. Ya tak? Berarti x yang pertama apa? 4. X yang kedua berapa? Sorry. Oh.
X kedua, sorry. X kedua berarti minus 2. Jangan kebalik ya. Terus ngapain setelah ini? Ini kan dapat titik stasionernya sebenarnya. Ini namanya titik stasioner, pembuat stasionernya, belum titik. Tapi sekarang buat, langkah berikutnya adalah buat garis bilangan. Garis bilangan itu untuk menentukan apa? Batas-batasnya. Jadi kalau ini dibuat garis bilangan, sumbu X. Ini sumbu X. Batasnya ada berapa? Min 2. Min 2 taruh di sebelah kiri. 4 taruh di sebelah kanan. Nah, dimasukkan di sini adalah tanda untuk turunan pertama. Ingat tadi saya tuliskan di sini turunan pertamanya, supaya tidak kemana-mana ya. Turunan pertamanya adalah, itu tadi, 3X kuadrat min 6X min 24 itu turunan pertama. Kita masukkan tanda ini adalah tandanya, tetapi kita ubah ya lebih gampang deh. Kalau kita lihat kan nanti dibagi 3. Ini difaktorin kan saya ubah yang faktor, yang gampang, lebih gampang nanti. Ngitungnya lebih cepat. X plus 2. Sama tak? Ini kalau dikalikan akan sama dengan ini ya. Itu hati-hati. Sekarang ambil di sini, bilangan di sini piro? Yang di sini, ambil bilangan berapa? Yang kurang dari min 2. Sembarang aja. Min 1. Min 1 di sini. Min 3. Min 3 ya. Min 3. Ya. Min 3. Saya tidak tulis caranya, tapi perhatikan. Min 3 itu masukkan di sini. Ini kan turunan pertama, tapi sudah gampang toh. Berarti kalian bayangkan 3. Nah, X dikurangi 4 toh. X-nya tadi berapa? Minus 3 toh. Minus 3 kurangi 4 berapa? Minus toh. Benar nggak? Terus masukkan di X plus 2. X-nya kan minus 3. Minus 3 tambah 2 positif atau negatif? Negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ya enggak? Ingat yang ditulis itu adalah tanda untuk turunan pertama. Ambil sekarang di sini berapa? Yang gampang. 0. Yang enggak usah mikir. 0 berarti kan tadi 3. 0 dikurangi 4 negatif. 0 ditambah 2 positif. Negatif kali positif ya negatif. Di sini nih, ambil 5 misalkan. Ambil 5. 3 kali 5. 5 kurangi 4 positif. 5 ditambah 2 positif. Positif kali positif ya positif. Udah dapat. Berarti ini naik. Terus pada ini kan stasioner. Terus negatif berarti turun. Terus naik lagi. Grafiknya kan kayak gitu. Sekarang kalau diminta, untuk titik stasioner, kita cari dulu titik stasioner. Titik stasioner dulu supaya tidak. Titik stasioner, kan interval naik sudah ada. Stasionernya. Stasionernya untuk X, X yang pertama kan min 2. Cari Y-nya. Y-nya dimasukkan di fungsi awal. Fungsi awal apa tadi? X kuadrat, X pangkat 3, min 3X kuadrat, gitu kan? Min 24, plus 1 toh? Masukkan aja di sini. Berarti ini min 2 pangkat 3, sambil dicek ya, kalau saya salah tulis ya. Min 3, ini min 2 kuadrat, masukkan di X-nya. Ini fungsi asli ya. Ini 24 kali min 2. Ditambah 1. Agak panjang nih. Ini berarti min 8. Itu kan 4. 4 kali 3 min 12. Ini plus ya. 24 kali 2, 48. Min kali plus. Terus ini plus 1. Berapa ini? Berarti min 20 ditambah 48 tambah 1. Pira kuwi?
Berarti 28 tambah 1. 29 ya. Nah, jadi dapat titik yang pertama, stasioner yang pertama min 2,29. Nah, terus stasioner yang berikutnya, karena ini yang ditanyakan lengkap nih. Stasioner yang berikutnya, yang kedua adalah X-nya berapa? X-nya tadi, berapa tadi? 4. Nah, masukkan X4. Gitu kan? Kalau fungsi asli berarti Y sama dengan apa? Ya 4 pangkat 3 min 3 kali 4 kuadrat plus minus ya. Minus 2 4 kali 4 plus 1. Nah, masukin 4 pangkat 3 berapa? 4. 4 kali 4 kan 16. Ya kan? 16 kali 3. Dapat juga dah. Nah, gitu kan? Terus kemudian ya. Terus kemudian ada yang salah nih, salah saya. Nah, ini dihapus dulu. 16 kali 3 berarti 48 ya. Nah, ini minus 48. Ya kan? Terus kemudian ini 24 kali 4 berarti ini 16 1896 plus 1. Nah, itu tinggal dikurangi sekarang, gitu kan? Nah, dapatnya berapa, ya kan? Akan dicari. Dapatnya berapa itu? 96 ditambah 48. Kalau enggak ya ini dicari dulu kan bisa nih. Gitu kan? 48. Berarti 16 ya. 16 positif. Terus ini 95 kan bisa toh. Nah, dapat berapa tuh? Sambil dicek saya salah atau tidak. Apa dapatnya? Agak tinggi ya? Tapi minus. Min 79, Pak. Kira? Min 79. Min 79. Jadi posisinya, nah ini adalah, kira itu 4 ya, 4, min 79. Nah ini teman-teman, sekarang kalau informasi ini yang diminta, jadi kita tahu bahwa, oh kapan? Ya, sekarang kapan interval naik? Interval naik. Perhatikan cara menulisnya, interval naik. Kalian perhatikan, interval naik di sini. Ah, tuh. Interval naik itu kurang dari min 2 atau lebih besar dari 4 kan naik. Nah, cara nulisnya perhatiin karena itu terpisah, berarti atau itu pelajaran SMP ya. Berarti X-nya kurang dari minus 2. Jangan pakai sama dengan. Ya, atau X lebih besar dari 4. Nah, itu yang naik. Jadi jangan dipisah. Yang naik itu berarti di mana ya kurang dari 2 itu naik, lebih besar dari 4 itu juga naik. Terus interval turun. Nah, jadi interval turun, di mana dia interval turun? Ya, yang tadi berarti X-nya kan lebih besar dari minus 2 dan lebih kecil dari 4. Untuk X bilangan real. Semoga nggak pusing deh. Nah, lihat aja tuh grafiknya tadi. Nah, ya toh? Tuh, min 2 sampai 4 itu intervalnya turun. Nah, terus pertanyaannya, kapan titik stasionernya? Ya 2, min 2, berapa sama 4, berapa toh? Nah, ini dia tadi jawabannya. Jadi, kalau pertanyaannya adalah begini, titik stasioner nih. Titik stasioner itu puncak atau lebah, gitu kan. Titik stasionernya di mana? Oh, di min 2,29 dan 4, minus 79. Nah, sebenarnya ini bisa kalian lihat, ini bisa dibandingin. Posisinya ini di atas, nih lihat, posisi di atas, ini di bawah. Ini namanya titik balik maksimum. Karena paling besar toh. Ini namanya titik balik. Tapi minimum. Jadi kalau di grafik itu sebenarnya begini nalarnya. Nah, lambat-lambat.
Jadi begini, set, naik terus turun, set. Ya. Ah, ini itu titiknya berapa? Oh, ini min 2,29 kan tinggi. Cuma posisi yang ini itu 4, min 79. Nah, seperti itu. Coba, kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya? Saya bantu grafiknya dah. Ini berarti X pangkat 3. Jadi saya buatkan grafiknya supaya bisa membantu penalarannya. Pangkat 2. Min 3X pangkat 2. Min 24. X plus 1 ya. Nah, grafiknya jadinya begini, teman-teman. Nah, kalau grafik yang pas, yang sesuai, kayak gini. Tapi, ya itu tadi. Ya tak? Tuh, lihat. Di titik ini maksimumnya. Nah, kalau saya pindahkan gini. Titik ekstrimnya di mana? Coba kita lihat. Ada titik gridnya enggak? Nggak bisa muncul gridnya. Nah, ini dah. Bapak, Ini ya. saya terlalu ngantuk untuk ngerti, Pak. Saya pusing sendiri, Pak. Gitu ya, ya nggak apa-apa. Nanti sambil pelajari. Jadi ini penalaran memang kadang-kadang memang dasarnya paling tidak ngerti grafik. Jadi kayak gini nih, gambarnya seperti itu. Nah, naik, terus turun, terus naik, gitu. Nah, tapi ini kan grafik ya. Tapi ini hanya untuk membantu. Oh, berarti gambarnya seperti itu. Iya, penalarannya seperti itu. Terus kemudian ada trik yang untuk sedikit mempermudah. Kalau fungsinya ini ya. Jadi kalau fungsinya ini khusus pangkat kalau pangkat 2. Ini pangkat 2. Pangkat 2 itu kan grafiknya begini dah. Atau begini dah. Kalau ini A X kuadrat plus bla 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 bla. Ini J sama dengan AX kuadrat plus bla bla bla. Kalau ini A-nya lebih besar dari 0. Kalau ini A-nya kurang dari 0. Konsepnya kan gitu. Itu membantu nanti. Nah, terus kemudian, kalau pangkat 3 cirinya gimana? Kalau pangkat 3, cirinya adalah gini. Kalau pangkat 3 bisa kalian lihat. Kalau Y sama dengan AX pangkat 3 plus bla 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 bla. Kalau A-nya positif, ini. Kalau A-nya negatif, grafiknya begini. Nah, itu membantu. Ya kan? Itu tadi A-nya positif. Berarti grafiknya naik dulu, baru turun, terus naik. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi paling pertama adalah dia naik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa naik, terus naik lagi. Nah, itu juga bisa. Kira-kira seperti itu. Ada yang bertanya. Cukup panjang ya? Cukup panjang. Terus nanti di buku itu dibaca kembali. Nah, terus kemudian interval naik turun sudah. Nah, ini jam berapa sih? 9.39 ya. Bapak, ini nanti yang kuis tuh turunan fungsi aljabar. Kuisnya saya ambil yang ini aja. Aplikasi ini aja. Hah? Iyalah. Kalau yang Bapak yang turunan, bener aja, Pak. Tuh lihat, kayak kaget semua, Pak. Ya ampun, Pak. Jantungan, Pak. ya harus mencoba. Nah, jadi makanya kita paling tidak yang pertama adalah yang harus dipahami adalah bagaimana kita menentukan grafik itu naik dan turun. Hanya semuanya pakai turunan pertama saja sebenarnya. Sebenarnya turunan kedua itu membantu. Jadi kalau nanti jangan bingung ya. Jadi kalau misalkan dapat begini. Tambahan lagi nih. Jadi kalau grafik itu begini. Misalnya gini. Ini sumbu X. Ini nilai A.
Terus di sini turunan pertama. Kalau ini positif, jangan bingung. Ini turunan pertama sama dengan 0 nih. Ini 0 di sini. Ini grafiknya kan berarti naik. Set, terus naik. Nah, maka sebutannya ini adalah ini naik toh. Ini namanya bukan titik balik, namanya titik belok. Kalau begini namanya titik balik toh. Ini titik balik maksimum. Balik maksimum. Kalau ini namanya titik belok atau balik minimum. Nah, kalau dia naik, terus naik lagi. Kan naik, stasioner, naik nih, kan 0. Nah, itu ya. Kalau kondisinya begini, ini 0 di sini nih, turunan pertamanya bernilai 0. Nah, tapi ini negatif, Pak, di sini negatif. Jadi grafiknya turun, terus stasioner, turun lagi. Nah, ini sebutannya adalah titik belok. Bedakan di situ. Jadi tidak menutup kemungkinan, Pak, kalau grafiknya itu begini, nah, misalnya saya punya interval. Nih ada beberapa ya. Pak, kalau di sini positif, terus di sini 0, ini turunan pertama ya. Terus ini positif lagi, Pak. Terus ternyata di sini 0, terus ini turun, terus ini turun. Nah, di sini 0 gitu kan. Ini turun kondisi turunan pertama. Ya, jadi begini, oh dia naik. Jadi naik, terus stasioner, naik lagi. Nah, setelah positif dia negatif, berarti titik balik. Nah, terus balik belok lagi, terus turun. Nah, kondisinya seperti itu. Maka ini disebut sebagai titik belok. Kalau ini titik ekstrim. Kalau di sini berarti belok. Terus ini turun. Jadi kalau dilihat ini positif, positif. Ini turunan pertama ya, ini negatif, negatif. Jadi di sini apa? Ini namanya titik belok. Nah, kalau ini titik balik maksimum, ya kan? Atau ini stasioner, kayak gitu deh namanya. Jadi sebenarnya ini juga titik stasioner, sebenarnya titik stasioner juga. Turunan pertamanya 0, gitu kan? Tapi kalau kecenderungannya dia akan disebut sebagai titik belok. Kalau dia turun terus turun lagi. Itu kira-kira gambaran seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat video ini berkali-kali ya. Saya nanti upload di YouTube deh. Nah, ada yang mau tanya lagi. Nah, Bapak, saya mau coba ngerjain soal, Pak. Oh, boleh. Karena saya nggak ngerti apa-apa, Pak. Ya, harus nyoba kayak gini tuh. Kadang kalau tidak langsung jelas, tapi paling tidak dasarnya ada, sudah nulis dasar. Itu yang harus dilakukan. Ya, kadang memang tidak langsung, Pak, bingung. Ya bisa saja karena materi yang sesuatu yang baru. Nah, tetapi yang harus dilakukan adalah mencoba dan mencoba. Membuat konsep itu timbul dan paham. Itu yang harus dilakukan. Dengan cara apa? Melatih. Nah, oke. Contoh kalau butuh contoh adalah gini. Nah, pertanyaannya adalah tentukan, kalian bisa tulis. Tentukan interval naik dan turun saya berikan yang sederhana. Dapatnya pangkat. Bentar ya, saya carikan yang angkanya tidak terlalu susah. Nah, ini dapat. Fx sama dengan, saya tuliskan, kan ada pecahan. Pecahan tapi malah membuat dia nanti turunannya gampang. Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 min 2X kuadrat min 21X. Nah, itu. Ya. Yang ditanyakan hanya interval naik dan turun. Silakan.
Jadi harus tahu langkah pertama harus ngapain. Jadi, oh ini yang ditanyakan hanya titik, bukan titik, interval naik dan turun. Berarti langkah pertama apa? Cari titik Diturunin stasioner. dulu bukan, Kak? Ya? Diturunin dulu bukan? Ya, cari turunan pertamanya dengan turunan pertama terus disamakan dengan 0. Untuk mencari apa? Untuk mencari batasnya. Nah, udah cari aja turunan pertama, samakan dengan 0. Nanti akan dapat pembuat nolnya. Nah, dapat pembuat 0, udah dicek dengan garis bilangan itu. Suara Bapak hilang. Ya. Nah, nanti Sera bisa maparin nih. Atau Bernadette, atau Indira, atau Maura, atau siapa dari sekian ini. Ini hadir berapa nih? 17, berarti lengkap ya. Kalau kalian bisa nyoret-nyoret sih enak. Gimana? Sudah? Belum, Pak. Ayo. Pak, Siapa yang belum, Pak, sudah? sabar. Ya, sudah dapatkah? Saya minum ya. Belum dapat, Pak. Turunan pertamanya harusnya udah dapat. Turunan pertamanya. Berapa? Yang itu yang batas maksudnya. Ya, batasnya berapa? Saya X kuadrat min 4X min 21. Ya. Sama dengan 0. Ya, terus? Habis Pembuat itu nolnya. X1. X1-nya berapa? Hah? Kan cari pembuat nolnya. Saya X1-nya min. Min berapa? Saya X1-nya min 3. Ah. X2-nya 7. Ah, terus? Iya.
Belum, Pak. Bentar ya, Pak. Ya, buat garis bilangan sekarang, ya kan? Gambarnya kayak tadi, berarti setelah ini ngapain? Oh, buat garis bilangan. Nah, ya toh. Nah, ini tadi kan buat garis bilangan. Kalau ini kan panjang, garis bilangan, gitu kan? Ini menggunakan turunan pertama. Tanda itu dimasukkan di turunan pertama. Jangan pada fungsinya. Jadi hati-hati. Kenapa pakai turunan pertama? Untuk mengetahui gradien positif negatif, gitu ya. Kalau gradien positif berarti kan naik. Itu dah, nalarnya kan gitu. Jadi kalau turunan pertama dimasukkan X-nya pada interval itu, nah, hasilnya positif atau negatif. Kalau positif berarti naik. Jadi kalian buat sketsa di kayak di saya itu tadi positif, negatif, positif terus dibuat sketsa. Naik, turun, naik. Udah, interval naik mana? Kurang dari 2 atau lebih besar dari 4. Ngono. Nah, Pak, bentar-bentar, Pak. Saya bingung. Apa? Saya lupa cara ini. Ini kan garis bilangnya kan Bapak lurus dulu kan, terus ya ditaruh tadi X1 sama X2-nya. nah, Habis itu tahu bentuk ininya gimana? ayo, maka perhatikan alurnya ya, karena saya nulis di sini. Jadi pertama tadi buat garis bilangan. Oke. X1 dan X2 sesuaikan tempatnya. X1-nya berapa? Min 3 toh? Benar nggak? Sama 7. Iya. Terus di sini turunan pertama. Tanda itu pada turunan pertama. Turunan pertamanya apa? Ya kan? Tuliskan di sini. Turunan pertama tadi kan X kuadrat, min 4X, min 21. Toh? Kalau masukin di sini kan agak susah. Kurang cepat maksudnya. Ambil aja yang sudah faktor. Kita hanya butuh tanda kok, bukan hasil ya. Hanya tanda. Jadi mikirnya gampang. Ini X plus 3, ini X min 7. Bilang, ambil aja nilai di sini pira. Kamu ambil pira misalkan. Kurang dari min 3. Min 4. Min 4. Cara mikirnya gini. Min 4, tandanya kan gini nih. Kan coret-coretnya gini dah. X plus 3. Ini kenapa lambat banget ya? Plus min 7. Kita hanya butuh tanda nih. Min 4. Min 4 tambah 3 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Min 4, min 7 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Negatif kali negatif? Positif. Udah ngono wae. Jadi enggak, Oh. jangan main hasil, ya main hasil lama. Karena kita hanya butuh tanda kok. Terus ambil di sini nih, pira nih, 0 misalnya. Ya, 0 itu mikirnya kan gitu. Nah, di belakang ini 0 ditambah 3 positif atau negatif? Positif. 0 dikurangi 7 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Negatif kali positif? Negatif. Ya wes ngono wae. Enggak usah ribet. Keren Kalau banget. cari hasilnya Pak. Saya angel udah banget sekarang Pak, gitu. saya udah ngerti, Pak. Ambil di sini 8. 8 tambah 3 positif. Karena kita main tanda doang kok. 8 kurangi 7 positif. Positif kali positif ya positif wes toh. Nah, ini naik nih. Ngono ta? Kasih tandanya. Oh, ini nanti naik nih. Di pada saat 0, saat min 3 stasioner. Terus negatif turun. Kira-kira gitu kan. Terus naik lagi. Udah. Nah, udah kelihatan kapan interval naik. Nah, kapan interval turun. Udah, tinggal membuatnya aja. Memberikan nama interval aja. Nah, jangan sampai salah nih memberi intervalnya. Nah, kapan fungsi itu naik? Fungsi naik. Ngomongnya gimana? Fungsi naik kapan? X demikian hingga dia akan terpisah. Naiknya kan di sini. Ini naik. Ini naik. Nah, ngomongnya apa itu? X-nya kurang dari min 3. Nggak pakai sama dengan. Karena pas sama dengan karena min 3 itu stasioner. Atau karena terpisah. X lebih besar dari 7. Ini versi lengkap. Nah, itu. Jadi intervalnya apa?
X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 7. Terus fungsi turun. Nah, intervalnya turun. Ya tinggal buat. Karena dia jadi 1, ya X lebih besar dari min 3 dan X lebih kecil dari 7. Untuk X real. Gitu. Nah, ini. Jawabannya tuh yang ini, Pak. Iya. Permintaannya Yang hanya fungsi naik, fungsi turun itu. betul. Pertanyaannya kan kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu turun? Cukup sampai di sini. Karena tidak ada pertanyaan kapan maksimum, kapan minimum. Nah, stasioner gitu kan nggak ada. Cuma interval ya cukup sampai ini. Ya. Itu. Nah, nanti berikut ini saya minta. Nah, jadi kalian Bapak harus keren bisa banget, Pak. biasa aja. Nah, jadi yang harus dibangun adalah penalarannya yang diminta apa sih. Jadi nggak usah dicari semua, tapi konsep itu cari aja. Oh ini. Sebenarnya ya ini cara yang paling sederhana sih, pakai turunan pertama gitu. Kalau pakai turunan kedua itu biasanya untuk maksimum minimum sih. Gitu. Nah ini. Jadi harus bisa membedakan keinginannya mencari apa gitu kan. Kalau pilihan ganda sih kelihatan ya. Oh pilihan ganda jawabannya kayak gini ya. Nah, kelihatan. Tapi kalau IC, kalau nggak ngerti, kelihatan nggak ngertinya gitu ya. Yang dicari diminta interval, yang ditulis titik, lain gitu kan. Berarti belum paham. Kalau pilihan ganda kelihatan, oh jawabannya kayak gini ya. Mesti ini nih langkahnya gitu. Tapi kalau IC, aduh, kemana yang dicari ya? Yang diminta interval, yang ditulis titik. Lain tuh. Karena di sini konsepnya hampir sama tuh, tapi pemahaman hasil akhir itu apa sih? Oke, jelas ya? Itu ya. Jadi ini versi yang Pak, mau nanya dong, itu yang di belakang koma, itu tulisannya apa sih? X elemen bilangan real. Oh, oke Pak. Kan biasanya kalau kita menuliskan dalam bilangan gitu, himpunan, R-nya apa? Nah, ini versi lengkapnya. Biasanya nggak ditulis ya nggak apa-apa, tapi supaya jelas saja. Bapak, Ya. itu di belakang yang X lebih kecil dari min 3, itu kan Bapak pakai tanda kayak V gitu kan. Itu maksudnya dan gitu. Oh, atau. Wah, ini atau. Kalau ini dan. Dan itu di sini sebenarnya tidak ditulis. Gabung, karena bisa digabung. Nah, itu atau. Oke. Nah, jadi kalau kamu sering ketemu, apa ya itu ya? Nah, itu atau. Atau itu boleh salah satu, boleh dua-duanya. Kalau dan harus dua-duanya. Ngerti tak? Nah, itu penggunaan bahasa itu. Dan atau. Nah, oke. Nanti kita ketemu lagi di 9:30, tapi saya kasih satu soal lagi deh. Supaya bisa membedakan, nanti kalian bisa otak-atik ini cepet kok ini. Fungsi fx saya tuliskan. Fungsi fx sama dengan yang pangkat 3 mana ya? Nah, ini aja. X pangkat 3 min 12x. Tentukan titik maksimum. Dah, itu aja. Tentukan titik maksimum. Maksimum itu kalau begini ya. Nah, maksimum ini namanya titik maksimum. Ini namanya titik minimum. Nah, ini maksimum. Bukan di sini. Ini kan grafiknya begini. Ini kan kalau digambar lanjut terus gitu ya. Jadi yang dimaksud begini. Kecuali dia dipotong. Kalau dipotong akan beda lagi. Sementara tidak dipotong. Nah, tentukan titik maksimum. Berarti langkah pertama apa? Cari aja turunan pertama. Samakan 0. Terus dua-duanya dibandingkan. Sudah selesai. Mana yang maksimum? Bapak, ya. Kalau nyari apa sih yang maksimum atau minimum itu tuh caranya sama kayak tadi. Sama. Apa sih?
nyari batas dulu, habis nyari batas Nggak garis usah, bilangan. nggak usah. Kalau ini lebih, kamu itu hanya nyari titik ini dah. Nah, cari aja turunan pertama, samakan dengan 0. Gitu kan? Kamu akan dapat X1 dan X2 kalau ada dua-duanya. Kalau 1 berarti itu maksimum atau minimum. Kalau 2, cari aja pasangan X-nya berapa. Gitu kan? Cari aja X2Y berapa. Lihat aja belakangnya, besar mana. Kalau ini besar, maka maksimum. Kalau ini kecil, minimum. Udah gitu aja. Nah, jadi nggak usah pakai interval-interval lagi. Hanya titik kok. Nah, jadi nggak ribet. Gitu. Oke, itu ya. Itu dulu. Kita nanti ketemu jam 9:30 untuk pembahasan berikutnya. Ya, supaya kalian menyelesaikan untuk yang aplikasi dalam soal cerita. Paling tidak 1 atau 2 soal nanti kita dapat. Oke, gitu dulu. Terima kasih teman. Harus paham benar-benar. Ya. Nah, jadi tadi X itu diselesaikan dalam X hari. Ya. Jadi pahami benar kalimatnya. Biaya proyek per hari. Nah, ini kan per hari 2X plus 1000 per X min 40 itu adalah per hari. Tentukan biaya proyek minimum itu secara keseluruhan. Nah, sekarang biaya, jadi untuk menjawab adalah biaya proyek seluruhnya. Ya kalau seluruhnya ya berarti beberapa hari dong. Nah, gitu kan. Jadi nalarnya adalah begini. Kalau suatu proyek itu diselesaikan dengan X hari, terus kemudian biaya per hari itu adalah 2X plus 1000 per X min 40, ya kan? Itu adalah biaya per hari. Tentukan biaya proyek minimum secara keseluruhan. Berarti langkahnya adalah ada berapa hari, gitu ya. Ada berapa hari, baru kalian tentukan keseluruhan. Jadi ingat, biaya proyek per hari, ingat di sini. Per hari adalah apa? 2X plus, saya tulis supaya jelas, 1000 per X min 40. Itu adalah per hari. Ya. Berarti kalau biaya keseluruhan, biaya proyek seluruh ini per hari ya. Seluruhnya berarti apa? Ya berarti kalikan harinya berapa toh? Berarti X hari kalikan 2X plus 1000 per X min 40. Nah, ini sekarang kalikan, berarti 2X kuadrat gitu ya. Ditambah, ini dikalikan ke dalam gitu kan, berarti 1000 minus 40X. Ya toh? Saya tulis ulang. 2X kuadrat min 40X plus 1000. Nah, sekarang ingat, ini adalah biaya seluruhnya ya, biaya seluruhnya. Terus kemudian pertanyaannya, nge-lag lagi nih. Nah, terus berarti kalau saya anggap biaya seluruhnya adalah BX, nah saya pakai simbol BX supaya nanti gampang. 2X kuadrat min 40X plus 1000. Nah, cari aja. Berarti untuk mendapatkan maksimum dan minimum, ya kan? Ini kan biaya. Biaya maksimum atau minimum. Tapi kalau biaya kan dicari minimum. Cari aja pakai stasioner. Berarti turunan pertama disamakan dengan 0. Ini syaratnya aja. Cari aja turunan pertama samakan 0 gitu kan. Ya. Jaringan saya agak kacau nih. Oke. Saya ulang ya. Jadi prinsipnya adalah fungsinya cari turunan pertama, samakan dengan 0. Jadi turunan pertamanya apa? Turunan pertama jadi 4X min 40 dah, samakan dengan 0. Berarti 4X sama dengan berapa? 40. Berarti X sama dengan 10. Artinya apa? Berarti biaya itu akan minimum, kebetulan di sini hanya ada 1 ya. Biaya akan minimum itu diselesaikan
selama berapa? 10 hari. Nah, jadi X itu menyatakan hari. Jadi berapa hari diselesaikan supaya biaya minimum 10 hari. Terus kalau pertanyaannya tadi apa? Tentukan biaya minimumnya. Ini kan baru hari. Berarti kalau biaya minimumnya, berarti masukkan B-nya, X-nya dengan 10. Berarti B-nya, ingat B-nya tadi kan 2X kuadrat min 40X plus 1000. Ah, udah masukin aja. Berarti 2 kali 10 kuadrat min 40 kali 10 plus 1000. Berarti di sini akan menjadi 200 minus 400 gitu kan. Ditambah 1000. Hasilnya piro? Itu kan min 200 berarti 800. 800 ya. Udah berarti sekarang ngomongnya apa? Ini alurnya coba dibangun ya. Jadi pertanyaannya adalah biaya. Biaya minimum. Di sini kebetulan X-nya cuma 1 ya. Ya, karena pangkatnya awal kan hanya kuadrat, gitu kan. Jadi biaya minimumnya berapa? Biaya minimumnya adalah misalnya ini satuan rupiah gitu ya, 800 rupiah. Udah. Gitu. Kalau nanti ada 2, konsepnya adalah Pak, masa nanti dimasukkan semua ke dalam fungsi itu agak repot. Pakai aja turunan pertama. Kita cek dengan turunan pertama, benar enggak ini? Kalau turunan keduanya, kita cek. Benar enggak hasilnya itu nanti menjadi minimal. Turunan keduanya kan berarti turunan pertama kan 4x min 40, berarti turunan keduanya dapat 4. Nah, 4 itu kan positif. Kalau positif berarti minimum. Ya toh? Nah, ini membuat minimumnya. Membuat minimum ini X itu apa? Hari ya. Nah, ingat tadi di awal X itu hari. Jadi sekarang gimana? Oh, biaya proyeksinya akan minimum, biayanya itu akan minimum kalau diselesaikan dalam 10 hari. Biaya totalnya berapa supaya minimumnya? 800 rupiah. Misalkan ini satuan rupiah, nanti kan tinggal disesuaikan gitu. Nah, seperti itu konsepnya ya. Jadi kalau nanti X-nya ada 2, masukkan aja di turunan kedua. Mana yang diminta? Itu yang dicari aja gitu, akan lebih efisien gitu. Ada pertanyaan enggak kira-kira ini? Soal ini biasanya sering keluar ya. Ini adalah salah satu aplikasi dalam ekonomi gitu kan. Soal ini bisa dimodif macam-macam gitu ya. Bisa fungsi keuntungan, bisa biaya. Kalau keuntungan pasti maksimum, tapi kalau biaya dalam suatu produksi pasti dicari yang paling minimum. Itu kalau biaya produksi. Seperti itu. Nah, ada yang mau tanya enggak? Kira-kira atau malah Bapak itu tadi Bapak nulisnya apa, Pak? Biaya akan minimum. Ini ya, nih yang di bawah X sama dengan 10. Biaya akan jadi kalau di sini biaya akan minimum. Jadi di sini ini ya, yang ini. Iya, iya, Pak. Ini biaya akan minimum itu diselesaikan selama 10 hari. Jadi ini yang membuat minimum, jadi 10 hari. Jadi pekerjaan proyekmu itu diselesaikan dalam waktu 10 hari. Nah, terus kalau pertanyaannya biaya, bukan hari, beda ya. Jadi kalau hari itu kamu mengerjakan selama berapa hari gitu kan. Kalau biaya berarti fungsi biayanya apa? Fungsi biayanya kan ini. Nah, jadi perhatikan ya, X itu adalah hari, ini kan hari. Biayanya fungsinya sepanjang ini. Nah, sekarang masukkan aja di fungsi biayanya, kamu akan mendapatkan 800. Nah, berarti dalam berapa hari? Ini kalau dalam 10 hari, kalau dilengkapi. Jadi kalau lebih dari 10 hari, dia akan biayanya lebih semakin besar dong. Jadi grafiknya kan kalau parabola kan begini. Nah, di sini itu di hari keberapa X-nya sama dengan 10. Biaya paling minimum. Kalau lebih dari 10 berarti dia akan membengkak. Kalau kurang dari 10 hari juga akan di atas. Toh. Nah, jadi pada saat biaya itu, jadi kalau kita bicara
di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saat hari ke-10, nah itu biayanya justru minimum. Kalau harinya ke-11, biayanya akan naik lagi. Nalarnya seperti itu yang dibangun. Nah, jadi dikaitkan dengan grafik. Gitu. Agak mungkin pertama memang agak bingung, tapi sering mengerjakan saja soal-soal di bukumu itu ada aplikasi. Nah, itu pengembangan yang lainnya bisa kamu cari seperti itu. Itu ada pertanyaan tidak? Kira-kira seperti itu, teman-teman. Tidak ada? Jadi itu bisa di otak-atik ya. Oh ini gini, oh ini gini. Nah, ada lagi tidak? Pak, nggak kedengeran suara Pak? Oh, enggak, tidak dengar ya. Dengarkah ini? Ini bermasalah Kayaknya nih. udah, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita mana ya? Kita carikan soal deh. Pak, boleh share screen lagi nggak, Pak? Oh, boleh. Silakan kalau yang mau. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau tidak ada, ini nanti kalian bisa coba terus kumpulkan di Google Classroom. Nah, ditulis benar-benar ya. Kalau soal cerita, itu jangan sampai ada yang ketinggalan satu kata. Kalau ketinggalan satu kata, artinya bisa menjadi berbeda. Jadi, kalau nanti ketemu soal cerita, ya, ketemu soal cerita itu baca benar-benar maksudnya apa, gitu ya. Jangan sampai beda maksud. Kalau beda maksud, nanti pengerjaannya beda lagi, gitu kan. Nah, sekarang bisa kalian coba tulis ya. Untuk menghasilkan X galon cairan kimia, silakan ditulis. Jadi dibaca benar-benar ya. Untuk menghasilkan X galon cairan kimia, untuk menghasilkan X galon cairan kimia, dibayangin. Oh, X. Untuk menghasilkan X galon cairan kimia, X itu menyatakan banyaknya cairan kimia, gitu kan? Sebuah perusahaan mengeluarkan biaya produksi sebesar, ini saya tulis supaya tidak salah. Nah, sebuah perusahaan mengeluarkan biaya produksi sebesar X pangkat 3 min 100 X plus 1.500. Nah, embel-embelnya di sini adalah Rp1.000. Berarti satuan Rp1.000. Titik. Kemudian, nah ini agak sedikit lengkap. Kemudian, perusahaan tersebut menjualnya. Kemudian perusahaan tersebut menjualnya Rp400.000 setiap galon.
Jelas ya? Jadi, setiap galon dijual sebesar Rp400.000. Pertanyaannya adalah, tentukan keuntungan maksimum, jadi keuntungan. Nah, ini sudah melibatkan jual beli nih. Keuntungan maksimum, kalau keuntungan itu cari yang maksimum ya, bukan minimum gitu kan. Tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut. Saya jelaskan alurnya. Ya, cara menjawabnya adalah begini. Baca benar-benar. Jadi ini suatu perusahaan. Dia menjual atau menghasilkan X galon cairan ya, cairan kimia gitu kan. Terus biaya produksi atau biaya untuk produksinya adalah X pangkat 3 min 100 X plus 1.500. Jelas ya. Ini adalah untuk per Rp1.000 ya. Ini ingat, ini Rp1.000. Nah, sekarang kalau bicara tentang keuntungan. Keuntungan itu berarti penjualan, ya kan? Penjualan dikurangi biaya produksi gitu ya. Nah, nalarnya kan di sini nih. Nah, nanti kalian gampang ini. Terus kalau di sini adalah penjualan, ya penjualan. Nah, penjualan itu berapa ya? Tadi Rp400.000. Nah, itu adalah per galon, ya toh. Padahal yang dijual ada berapa? X galon, ya kan? Jadi ingat di awal tadi perusahaan tersebut mengeluarkan X galon, gitu kan? Berarti yang dijual ada berapa? Ya ada X galon. Berarti 400.000 itu kan per galon. Sekarang dikalikan sebanyak X galon, gitu ya. Baru dikurangi biaya produksi. Biaya produksinya apa? Yaitu tanpa embel-embel X lagi. X pangkat 3 min 100 X plus 1.500. Udah. Ingat ini dalam bentuk Rp1.000. Jadi nanti ribunya dipinggirin aja. Jadi susun. Oh 400 X supaya nggak ngeribet ya. Dikurangi X pangkat 3 min 100 X plus 1.500 gitu ya. Ini ingat semua nanti dalam Rp1.000. Jadi yang kalian kelola apa? Ini aja. Nanti embel-embelnya tinggal tambahkan Rp1.000. Nah, alurnya gimana Pak? Nah, sekarang gini. Ini kan namanya keuntungan, fungsi keuntungan dalam bentuk. Jadi fungsi keuntungan, ingat saya pakai K, itu keuntungan. Keuntungannya apa? Ini susun ulang supaya rapi, ya. Ini susun ulang. Pasti nanti X pangkat 3 bla 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 bla, susun ulang ya. Nah, ini namanya fungsi keuntungan. Diperoleh dari ini gitu kan. Nah, langkah berikutnya apa? Cari aja dengan cara apa? Kalau kita bicara maksimum minimum, nah sekarang kan bicara maksimum minimum, cari aja turunan pertamanya, samakan dengan 0. Ini langkah berikutnya. Langkah berikutnya, karena ini nanti pangkat turunan pertamanya itu pangkat 2, pasti nanti akan dapat X1 dan X2. Itu alurnya. Nah, Pak, kalau X1, X2 dapat kita masukin di sini. Kegedean angkanya. Bandingin aja. Kalian masukin di turunan kedua, gitu kan. Cari X1, cari turunan kedua X2-nya. Karena yang ditanya itu apa? Kalau nanti positif, berarti ini minimum. Kalau diperoleh negatif, berarti itu maksimum. Pertanyaannya kan keuntungan, keuntungan maksimum. Cari yang membuat negatif, X-nya berapa. Nah, X-nya berapa itu, ya, yang di maksimum. Yang ini apa? Ya dibuang aja, nggak usah dipakai. Yang maksimum kan, nah ini X-nya dapat nih, maksimum. X2 misalkan, dapat. Terus masukin di fungsi biaya. Sudah dapat nanti biaya produksinya berapa. Itu alurnya, kayak gitu tuh. Yang harus dibangun awal adalah alur dulu.
Kalau udah alur tinggal eksekusinya. Nah, itu alurnya agak panjang, tapi jelas ya. Jadi langkah pertama adalah cari fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan itu diperoleh dari penjualan dikurangi biaya produksi. Itu kan. Nah, kalau sudah dapat biaya produksi, nah kalau sudah dapat fungsi keuntungan, ya udah turunin aja. Nah, turunan pertama diapain? Samakan dengan 0 kan? Kita akan mencari maksimum minimum, toh. Kalian dapat nih, nanti karena pangkat 2 turunannya, pangkat 2, pasti ada 2 toh. Uji aja dengan turunan kedua. Kalau kalian masukin di turunan pertama atau yang di awal, fungsi awal, yang fungsi keuntungan, kepanjangan. Angkanya gede banget tuh. Nah, pakai aja turunan kedua. Masukin, cari aja yang hasilnya yang membuat maksimum itu berarti hasil yang negatif. Ambil aja X-nya di situ. X itu apa? Galon gitu kan. Ingat X itu apa? Galon. Jadi harus produksi berapa supaya minum? Ya X galon. X-nya berapa? Pasti nanti ada 2. Pilih yang membuat turunan keduanya menjadi negatif. Udah, baru masuk. Itu alurnya, alur besarnya seperti itu. Tinggal nanti eksekusi. Nah, ini memang harus pelan-pelan ya. Oh, pahami. Karena nanti soal ini pasti ada, biasanya ada. Cuma modif-modifnya aja kayak gitu, soal pertama dan kedua, modifnya, oh ini gini, oh ini gini. Maka memang harus melatih. Gitu ya. Itu alur besarnya kayak gitu tuh. Oke, ada pertanyaan sampai ini? Jadi tinggal cari aja nanti. Ya, hasilnya nanti pasti akan diperoleh bentuk yang biasanya angkanya si angka bulat ya. Biasanya dibuat supaya angkanya bulat. Itu. Nah, ada pertanyaan tidak. Apakah ini lengkap? Oh, cuma 14 orang. Ya. Itu ya teman-teman. Untuk hari ini sampai ini dulu. Nanti silakan dicoba. Itu tadi soal dicoba. Terus dikumpulkan sampai hari ini. Sampai malam ya. Karena nanti jam 2 kan kalian ulangan. 2:30 ulangan di model ya. Nah, itu bisa kalian coba sampai tidak lama kok itu, tapi yang dibangun adalah nalar. Coba kalian buka juga di buku 2B-mu, ada benang merahnya enggak, alurnya, yang penting kalian dapat alurnya. Oke, semoga itu sukses untuk kalian, terus disiapkan untuk minggu depan. Nah, itu semoga saya bisa membuatkan soal ya, soal untuk latihan. Soal dalam bentuk isi, silakan itu dicoba supaya nanti paling tidak di PAT itu bisa lancar dan semuanya bisa tuntas. Itu ada pertanyaan sampai ini? Kalau tidak ada, video hari ini bisa nanti kalian lihat di YouTube ya. Paling tidak untuk belajar kembali itu. Terima kasih teman-teman semuanya, sukses semuanya, selamat belajar, selamat mempersiapkan untuk minggu depan. Gitu. Oke, gitu saja. Terima kasih. Boleh lab dari sekarang. Ya, teman-teman, silakan istirahat dulu supaya kalian semangat. Oke, ditunggu nanti ya 9:30. Dah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk.